Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Muhammad Alfat, nomor WP 2001-42062. Saya akan membawakan materi yang menurut sejarah kebudayaan Islam. Pokok pembahasan yang terdiri dari pengertian kebudayaan Islam, prinsip-prinsip kebudayaan Islam, masa kejayaan dan kemunduran kebudayaan Islam, kebangkitan kebudayaan Islam, perkembangan Islam di Indonesia. Pengertian kebudayaan Islam. Kebudayaan secara etimologi berasal dari kata Sanskerta budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Sedangkan kebudayaan dalam bahasa Arab disebut al-sakafah. Adapun menurut terminologi, kebudayaan adalah himpunan segala usaha dan upaya yang dikerjakan dengan menggunakan hasil pendapat budi untuk memperbaiki sesuatu dalam rangka mencapai kesempurnaan. Prinsip-prinsip kebudayaan Islam yang terdiri dari A. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber dan tempat kembali segalanya. B. Allah sang pencipta semuanya. C. Semua makhluk punya ketergantungan kepada Khaliknya. D. Allah mengangkat manusia sebagai khalifah di bumi yang dimanakah menjaga dan melestarikan bumi beserta isinya. E. Manusia diberi potensi yang lebih dari makhluk lain sehingga makhluk tertunduk kepadanya. F. Manusia akan dituntut pertanggungjawaban atas amanah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Masa kejayaan Islam. Masa dinasti Abbasiyah berlangsung dari abad 9 sampai 13 Masehi yang dikenal dengan masa kejayaan atau keemasan Islam. Pada masa dinasti Abbasiyah yang telah terjadi perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam yang amat pesat. Sejalan dengan semakin luasnya ajaran Islam dianut oleh manusia hampir seluruh dunia. Perkembangan secara khusus ditandai munculnya ahli tafsir dan kitab-kitabnya, muncul para hadis dan kitab-kitabnya, muncul ahli ilmu dalam kalam membela Islam dengan filsafat, muncul ahli bahasa dan kitab-kitabnya. Dalam ilmu hukum muncul dua kelompok para ahli ilmu hukum, yaitu hadis dan ahli ra'yu. Masalah kemunduran Islam. Terjadinya kemunduran peradaban dan kebudayaan Islam sangat dipengaruhi oleh perebutan kekuasaan oleh para pemimpin Islam yang berakhir dengan dihapuskannya sistem khalifah yang didasarkan kepada prinsip syura atau musyawarah. Menurut Al-Quran, sunnah kemudian diganti dengan sistem kerajaan. Di samping itu dipengaruhi oleh penjajahan yang dilakukan Kristen, Yahudi dan golongan ateis terhadap daerah-daerah Islam. Kebangkitan kebudayaan Islam. Masa kebangkitan Islam ditandai dengan gerakan kembali kepada Al-Quran dan hadis secara murni dan konsekuen sebagai sumber ajaran Islam dalam sistem akidah, syariah dan akhlak. Tokoh-tokoh yang menggerakkan kebangkitan Islam. 1. Ibnu Al-Wahhab. 2. Mazhab Hambali. 3. Ibnu Taimiyah. 4. Jamaluddin Al-Afghani. 5. Muhammad Abduh. 6. Hasan al-Banna. Islam di Indonesia. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia sejak abad ke-7 Masehi didasarkan pada berita yang diperoleh dari pedagang Arab. Dari berita tersebut diketahui bahwa para pedagang Arab ternyata telah menjalin hubungan dagang dengan Indonesia pada masa perkembangan kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi. Pada abad ke-7 Masehi itu pula agama Islam diyakini sudah masuk ke wilayah pantai utara, Pulau Jawa. Masuknya agama Islam ke Pulau Jawa pada abad ke-7 Masehi didasarkan pada berita dari Cina masa pemerintahan dinasti Tang. Berita itu menyatakan tentang adanya orang-orang Taisi yang mengurungkan niatnya untuk menyerang Kaling di bawah pemerintahan Ratu Sima pada tahun 674 Masehi. Pendapat yang mengatakan bahwa Islam masuk sejak abad ke-11 Masehi didasarkan pada bukti adanya sebuah batu nisan Fatimah binti Maimun yang berada di dekat Gresik, Jawa Timur. Batu nisan ini berangka tahun 1082 Masehi. Selama masa itu, para pedagang dari Arab, Gujarat, dan Persia makin intensif menyebarkan Islam di daerah yang mereka kunjung, terutama di daerah pusat perdagangan. Di samping itu, para pedagang Indonesia yang sudah masuk Islam dan para membalik Indonesia juga ikut berperan dalam penyebaran Islam di berbagai wilayah Indonesia. Akibatnya, pengaruh Islam di Indonesia makin bertambah luas di kalangan masyarakat, terutama di daerah pantai. Pada akhir abad ke-12 Masehi, kekuasaan politik dan ekonomi kerajaan Sriwijaya mulai merosot. Seiring dengan kemunduran pengaruh Sriwijaya, para pedagang Islam serta para membaliknya kian-kian melakukan peran politik, misalnya saat mendukung daerah pantai yang ingin melepaskan diri dari kekuasaan Sriwijaya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum